106 Dion Tirta Smart Energy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smartizen, seperti biasa nih, 2 jam ke depan Heri bakal menemani kalian semua di program tercinta kita, Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi Smartizen ya, sore kali ini kita bakal membahas hal yang menarik ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tentang apakah itu? Tentang hikmah ketika sedang sakit. Karena kita lagi musim pandemi kayak gini kan, banyak yang sakit. Jadi ternyata ada banyak hikmahnya nih buat kita semua. Penasaran? Tentu terus dengarkan di frekuensi 106 Dia Untirta. 106 Dia Untirta Smart Energy. Smartizen, seperti biasa nih, kali ini kita bakal membahas ilmu yang bermanfaat gitu kan, yang sudah tadi saya bilang, hikmah ketika sedang sakit. Tapi kita bawanya semangat ya, kita harus happy, jangan sampai kita mau bawa sakit terus kita lemes, nggak gitu juga ya. Jadi buat Smartizen yang baru gabung boleh, mari kita dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Ini juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau nyatat boleh, ada yang mau di save dulu dengarkan gitu kan, boleh ya. Ada di channel juga gitu kan. Untirta juga 106 Dia Untirta juga punya channel YouTube-nya gitu kan, radio juga ada gitu, kita bisa live streaming juga. Nah, ini yang penting nih ya. Ketika kita sedang sakit adalah suatu ketidakberdayaan kita ya. Ada yang tidak baik-baik saja dalam fisik kita, biasa sedang sakit. Bisa dibedakan sakit hati dengan sakit fisik tuh. Sakit hati ya sama, sakit fisik juga sama. Bukan faktornya ya. Intinya itu bisa melemahkan raga dan tubuh kita, fisik dan batin kita. Ya itu sama-sama sakit. Banyak orang yang ya mengeluh jelas. Kadang kalau kita lagi sakit, baik ringan gitu kan, apalagi berat, itu bawaannya pasti mengeluh. Rasa sakit terkadang membuat sebagian orang bahkan menyerah. Betul ya. Apalagi lagi musim pandemi gini. Musim pandemi gini kan Smartizen ya, kita flu dikit, aduh jangan-jangan nih kita positif lagi. Aduh gimana nih keluarga, aduh inget umur segala macem. Cukup menyedihkan, cukup mengkhawatirkan kalau kita ngomong sakit di masa kayak gini. Tapi ya Smartizen, di balik itu semua ada hikmahnya sebenarnya. Kira-kira apa hikmahnya? Jadi ya Nabi Muhammad SAW ini pernah bersabda, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Ini menandakan bahwa sakit itu sebagai suatu ajang untuk peleburan dosa. Peleburan dosa benar. Supaya kita tahu bersyukur ketika sedang sakit. Artinya Allah bisa jadi itu karena sayang sama kita. Allah mengingatkan kita bahwasanya ketika sedang sakit itu Allah mengujinya. Allah masih perhatian sama kita. Yuk, yang awal lagi sehat, ibadahnya kurang, rasa untuk sholatnya nggak mau, sodakonya dikurangin banyak gitu kan. Allah biasanya ngasih teguran lewat sakit supaya orang itu mikir lagi dan kembali keimanannya ditingkatkan lagi gitu Smartizen. Jadi memang kalau lagi sakit ya wajar, sakit ngeluh, perih, kadang ngerasa mau putus asa. Tapi lagi-lagi ya, di Islam sendiri pun membenarkan bahwasanya penyakit demam yang orang derita itu sebagai bentuk mungkin ujian, bisa jadi peguguran dosa supaya orang itu ingat kembali dan untuk untuk mengingat kembali bahwasanya hidup tuh ya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kan kalau lagi sakit gitu, ingatnya mati, ingatnya aduh ya Allah kayak udah nggak lama lagi hidup di dunia. Ini menandakan bahwa Allah masih sayang sama kita. Ayo segera bertobat mumpung lagi sehat dan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung lagi sehat. Tadi itu yang kemarin dibahas kan sempet tuh. Lakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya gunakanlah, manfaatkanlah gitu kan sehatmu sebelum sakitmu. Ini penting banget. Tapi lagi-lagi ketika kita terkena penyakit,
Ya tetap harus ikhtiar, harus diobati, tapi dari sisi lain kita harus tahu juga bahwasannya sakit itu membawa keberkahan. Membawa keberkahannya apa? Kita jadi inget, kita bisa kehapus dosanya gitu, sesuai dari hadis riwayat Muslim tadi ya, sabda Nabi Muhammad gitu. Smartijan, waduh dalam banget ya. Jadi nanti ya kita bakal kasih tahu nih rahasia di balik sakit itu apa sih. Penasaran kan? Jadi makanya Smartijan jangan kemana-mana, stay tune terus ya, oke? 106 dia Untirta Smart Energik. Nah, Smartizen. Jadi melanjutkan pembahasan yang tadi ya, yang menarik banget tentang hikmah ketika sedang sakit ya tentunya ya. Jadi kita akan membahas tentang rahasia di balik sakitnya itu apa ya selanjutnya nih. Jadi memang ketika kita sedang sakit ada banyak rahasia. Sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim ketika kita bersabar. Ya, sakit tuh gak enak. Kayak kita punya harta sebanyak apapun, kalau kitanya sedang sakit ya percuma gitu. Makanan enak susah, mau jalan-jalan gak bisa gitu kan ya, seperti Jen ya. Mau happy ya susah gitu kan. Rasanya pengen bawa mobil pergi ke puncak gitu kan, tapi boro-boro naik mobil, kadang kita bangun juga susah, pipis juga harus diantar gitu kan, dibantuin orang untuk ke kamar mandi. Itu serba sulit banget. Makanya tadi itu ya, manfaatkan ketika sedang sakit. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Namun sekarang kita akan membahas hikmahnya. Kalau misalkan sakit itu ya ada peran Allah, takdirnya gitu kan. Rasanya semua orang tuh pernah sakit, kecuali Firaun kali ya. Cuman lah Firaun kita nggak bahas Firaun lah ya. Karena itu di zaman dahulu dan ya meninggalnya pun tragis ya. Karena beliau salah satu tokoh ya, tokoh pemimpin yang bertentangan dengan agama Islam. Jadi kita ngebahas tentang sakit nih ya. Jadi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya menakjubkan perkara seseorang, sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya. Dan jika dia mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang yang mukmin yang baik itu adalah ketika diberi rasa syukur, ketika diberi kelebihan dia itu bersyukur banget gitu kan. Ya Allah, ini rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tentu yang dia punya, yang dia dapatkan, dia manfaatkan di jalan yang benar, di jalan yang baik gitu kan. Misal dapat rezeki nih dari dia kerja, gajinya buat nafkahi keluarga, buat menyekolahkan anaknya, bahkan buat membantu orang-orang, itu salah satu orang yang bersyukur. Nah, kata Nabi Muhammad juga tadi itu kan hal-hal yang baik gitu ya. Hal-hal yang baik ketika seorang juga mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Apa sih contohnya orang mendapat kesusahan ketika bersabar? Salah satunya sakit juga. Susah loh. Sakit tuh bawaannya emosian, ya kadang ngerasa aduh ini hidup kayak lanjut enggak nih gitu kan. Tapi dengan sabar tadi tuh kita bakal mendapat hal-hal kebaikan. Selanjutnya juga ada sakit akan menghapuskan dosa. Ini yang sudah tadi saya bahas ya, bahwasanya ada hal hikmah yang terbaik nih ketika sakit, menghapuskan dosa. Ya, seperti jangan merasa Anda tidak berdosa dong. Tentu kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari dosa ya, pasti banyak banget ya. Cuman ya jangan disengaja nih, saya sakit dulu lah biar dosanya kehapus, ya jangan. Kalau dosa ke Allah itu lebih baiknya beribadah dibaiki, sholatnya dibenerin, lakukan hal sewajib-wajibnya dan sunah-sunahnya, maka Allah akan kembali cinta, akan dimaafkan. Allah tuh maha pengasih lagi maha penyayang gitu, lagi maha pemaaf juga. Jadi jangan khawatir. Nih dalam Quran surat Asy-Syura ya, yang artinya dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi Smartizen, ketika kita mendapat sesuatu ya, ketika kita sakit, kita jangan lupa bahwasanya mungkin itu ulah kita sendiri. Entah itu kita suka hujan-hujanan, biar romantis mungkin ya sama pasangan, ya jangan lah ya, karena bisa menyebabkan sakit. Jangan keseringan juga. Atau makannya asal, junk food tiap hari, pedes segala macam gitu kan. Atau mengkonsumsi hal-hal yang buruk gitu buat tubuh. Ya jelas dari pribadi. Tapi lagi-lagi ketika kita minta maaf kepada Allah, bertaubat gitu, Allah pasti nerimanya.
Ada juga nih yang terakhir, sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Nabi Muhammad bersabda, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam. Oh ini yang tadi ya, karena sungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagai mana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Wah itu analoginya bagus banget ya. Jadi kalau misalkan besi nih yang berkarat nih ya, biasanya itu yang kotor-kotornya itu cepat banget cepat banget kebakar. Artinya dosa kita cepet banget hilangnya karena tadi tuh karena sakit itu ya. Ada banyak hikmahnya ya. Ini juga ada hadis riwayat Al-Bazzar sahih ya. Nabi Muhammad bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Jadi ya salah satu support terbaik adalah ketika sakit ada kan yang diberi solawat, ada yang didoain anak-anaknya gitu kan ngaji, jadi dengarnya adem gitu. Jangan sampai sakit kalian mendengarkan TikTok ya, jangan lah ya. Jadi ya sakit tuh antara sembuh dan lanjut tutup usia kan. Jadi ya lakukan hal yang bermanfaat. Sebenarnya banyak nih ya tentang hikmah-hikmah sakit. Apa rahasia di balik sakit? Sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Jelas ketika kita sakit, dosa-dosa kita tuh kayak flashback gitu, rewind gitu dalam otak kita. Waduh, dosa pernah ini, pernah itu, pernah segala macam, itu akan kembali ke memori kita gitu kan, bikin kita takut. Iya nggak sih Smartizen? Makanya udahlah segera bertobat ya. Yang terakhir ada terdapat hikmah yang banyak di balik berbagai macam musibah. Sakit bisa karena emang demam tubuh ataupun sakit karena kecelakaan gitu kan. Banyak deh ya faktor sakit. Cuman ya tadi itu banyak manfaatnya. Ketika kita sedang sakit kayaknya nggak bakal ngomongin orang ya nggak sih. Ketika kita sakit kayaknya nggak mungkin dalam kutip mencuri gitu kan. Kayak kita kalau sedang sakit kayaknya nggak mungkin kita menampar orang gitu kan, karena kita juga tidak berdaya. Ya itulah ya, banyak maksimanya, banyak hikmahnya tentunya buat buat referensi ya, buat namanya dulu lupa lagi. Oke, ya, nama buat sadar diri gitu kan, buat patokan kita ketika emang sedang sakit, kita nggak boleh melakukan hal macam-macam, apalagi nanti sehatnya juga jangan dong, ya, jangan sampai karena sakit kita taubat ngerasanya, tapi kalau udah sehat kembali berulah ya, jangan. Itu ya Smartizen ya, jadi kita bakal membahas lebih lanjut lagi tentang hal yang bisa diambil ya, ketika kita sedang sakit, oke? Smartizen jangan kemana-mana, jadi stay tune terus. 106 Dian Tirta Smart Energik. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya ya, buat saudara-saudari sekalian seiman semuslim ya. Moga-moga ibadahnya semakin ditingkatkan lagi dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Masih membahas tentang hikmah ketika kita sedang sakit nih Smartizen. Jadi buat kalian yang baru gabung, boleh banget nih, mari kita dengarkan dan mari kita simak baik-baik juga gitu kan, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang akan di-share nih. Jadi ada beberapa hal Smartizen ya, asal kalian tahu nih, ketika kita sedang sakit ada beberapa hal yang diambil dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa? Nah, ini dia. Yang pertama ada selera makan akan hilang ketika sakit. Kenapa bisa demikian? Jelas ya, karena fisik kita lemah. Sebenarnya kita tuh butuh banget gitu kan nafsu makan. Tapi ketika emang lagi sakit, seleranya bakal hilang. Bukan karena sebab. Jadi ini kita dari medis ya. Medis lidah mengatakan bahwa mengalami penurunan produksi air liur papil lidah yang menyebabkan indera pengecap ini kehilangan fungsinya. Di samping itu, konsumsi obat juga menjadi penyebab kenapa lidah pahit. Rasa pahit ini otomatis akan menurunkan selera makan, karena sebagai indera pengecap, lidahlah yang pertama kali memberi rangsangan ke otak mengenai rasa dari makan tersebut. Ya betul, ini suatu fakta ya dari medis, bahwasanya memang kita juga pernah ngerasain ketika lagi demam gitu kan, rasa-rasanya makan daging pun gak ada rasanya, jadi pahit gitu kan. Makan makanan yang kita suka juga kadang beda rasanya. Gue termasuk orang yang suka mie ayam gitu kan, tapi ketika lagi sakit mie ayam tuh rasanya hambar gitu kan, kayak makan bubur malahan. Jadi selanjutnya ada tubuh akan menjadi lemah ketika sakit. Alasannya jelas, ketika kita sakit fisik dari fisik pun turun gitu kan, energi nggak ada, selera makan hilang gitu kan, jelas tubuh kita akan menjadi penurunan energinya gitu kan, jadi lemah gitu Smartizen ya.
setan yang selama ini melekat dalam tubuh kita kehilangan kekuatannya. Alasannya tadi asupan gizi kurang, protein, energi kurang gitu kan, karena lemahnya sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita. Hebatnya tubuh manusia tuh gitu ya, ketika ada salah satunya yang sakit pasti semuanya bakal ngerasain. Contoh misalkan kita sakit gigi, wah itu yang gak enak badan semuanya tuh, asli ya. Jadi telinga juga kalau ngedengerin hal-hal yang berisik pasti keganggu, padahal yang sakit gigi. Aneh itu kan. Itulah ya. Selanjutnya ada cahaya wajah akan hilang dan berubah menjadi lesu. Ya jelas, karena hilangnya tenaga, hilangnya kayak semangat gitu kan, karena lesu. Jadi kita kelihatannya kayak muram gitu kan, hilang gitu cahayanya. Allah memerintahkan untuk menarik cahaya dari wajah orang-orang yang sedang sakit. Coba bandingkan wajah Anda ketika sedang sehat ya, atau saat sedang biasanya gitu kan. Ketika sehat, wajah akan berseri dan senyum senantiasa terpancar. Cahaya mata juga akan lebih berlihat gitu kan ya, terlihat matanya gitu kan, berbinar-binar biasanya. Namun ketika berubah sakit, jadi apa? Jadi pucat. Jadi pucat jadinya ya, kelihatan banget nih sedang tidak baik-baik saja dari fisik ataupun batin dia. Kalau batin bisa diubah lah ya. Kalau batin tuh kelihatan banget tuh, nanti bisa kelihatan senyum padahal hatinya meradang. Cuma kalau fisik nggak bisa dibohongin ya, lesu, kadang jalan pun nggak bisa karena tenaganya nggak ada gitu saking lemahnya. Yang terakhir nih ya, yang paling bagus hikmahnya, sekian kan tadi sedih terus ya. Jadi kalau yang ini bagus nih, diangkat dosanya. Kan seperti ini ya. Benarkah dosa akan ditarik Allah ketika sakit? Jawabannya benar, sesuai hadis ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sakit panas dalam sehari semalam dapat menghilangkan dosa selama setahun. Bayangin tuh ya, ketika kita merasakan sakit sehari semalaman, maka Allah menarik dosa kita selama 1 tahun. Cuman ini harus dikasih disclaimer dulu ya, bukan berarti Anda karena pengen tobat ya udahlah saya sakit aja biar diangkat dosanya, enggak gitu. Ada cara lain yang lebih bagus, yakni dengan bertobat ya. Kalau sakit mah itu nyapein dulu dong ya. Bisa jadi kalau kebablasan bisa meninggalkan, itu bahaya ya. Ini juga hadis riwayat Bukhari ya, Muslim. Tiada seorang mukmin yang ditimpa oleh lelah atau penyakit atau risau pikiran atau sedih hati, sama pun jika terkena duri, melainkan semua penderitaan itu akan jadikan penembus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya memang dosa tuh ada hikmah, dosa tuh kan, sakit itu ada hikmahnya. Selain tadi hal terpancar kita bisa diambil, fisik kita bisa diambil, selera makan kita bisa diambil, dan ketika sedang sakit dosa pun bisa diambil. Luar biasanya gini Smartizen ya. Dari sekian itu bisa dibalikin lagi. Selera makan ketika sehat bisa balik lagi. Pancaran wajah kita bisa dibalikin lagi. Tapi kalau dosa tetap diangkat, tetap terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah luar biasanya. Masih banyak nih pembahasan lagi. Ini udah mulai dalam banget nih ya, tentang membedah hikmah dari sakit. Jadi lantas gimana cara menyikapi sakit dalam ajaran Islam? Tentu jawabannya setelah ini ya. Ada lagu dulu dari Raihan Imam Mutiara. 106 Dia Untirta Smart Energy. Iya, Smartizen. Jadi masih mengenai tentang hikmah dari sakit gitu kan, sesuai janji saya tadi. Cara menyikapi sakit dalam ajaran Islam tuh kayak gimana? Yang jelas menjaga kesehatan pasti Smartizen udah tahu ya. Cuman ini yang harus kalian pahami betul-betul ketika kita sedang sakit. Kira-kira gimana ya cara menyikapinya? Ya jelas ya, yang pertama ikhlas. Ikhlas bukan berarti kalian seenaknya dong makan apa yang kalian mau gitu kan, hujan-hujanan, menantang maut, menantang penyakit, ya jangan juga, itu namanya konyol ya. Bahkan Allah pun kayak mencari rizki bakal bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk termasuk manusia, tapi dengan syarat ikhtiar dulu. Tapi kalau duduk di rumah tiduran terus ya nggak datang do rezekinya. Ya sama kayak penyakit juga harus dihindari ya, jangan malah ditantang, itu ya namanya juga konyol ya itu mah. Oke, selanjutnya yang pertama nih ya, tadi itu ikhlas, menerima bahwa segala ketetapan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dari Quran surat Al-Bayyinah, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Ini menandakan bahwasanya
Jadi Smartizen ya, kita tuh harus ikhtiar dulu, jangan sampai kalau kita emang udah menghindari secara maksimal, kalau kita emang udah bener-bener menjaga kesehatan, lantas terus tetap sakit gitu misalkan, maka ya itu namanya takdir baru deh. Kalau udah ikhtiar semaksimal mungkin, usaha menjaga kesehatan tapi tetap sakit aja, maka itu takdir. Maka inilah ikhlas itu yang harus diutamakan. Selanjutnya ada tawakal. Bukan tawakal yang berdiam diri. Cari pengobatan yang baik jelas ya. Tetapi tetap jalan silaturahmi pada orang-orang juga, serta banyak mencari ilmu tentang penyakit yang dialami sehingga menjadi jalan ikhtiar untuk kesembuhan. Jangan sampai disalahartikan. Tawakal tuh menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu diharuskan. Tapi tetap kalian ketika mempunyai ya penyakit gitu kan, tetap harus berobat, baik dari tradisional apapun modernnya gitu, di dokter ataupun ya tabib-tabib gitu kan, ilmu tradisional boleh, nggak apa-apa. Yang jelas tetap kita menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya emang penyakit itu sendiri datangnya dari Allah. Entah itu sebagai teguran, entah itu sebagai ujian, entah itu bisa jadi nikmat. Banyak orang yang habis sakit tiba-tiba hijrah, tiba-tiba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, fokus ke agamanya. Ada banyak banget. Selanjutnya ada sabar. Ya, cara menyikapi sakit menurut Islam tentu saja dengan cara bersabar. Setiap orang yang diciptakan Allah memiliki ujian sendiri-sendiri. Ini ya. Jadi kalian harus sabar. Bisa jadi kalian boleh melihat saudara-saudara kalian baru aja flu langsung protes. Langsung keluar kata-kata, aduh ini nih kerjaan hilang, flu segala macem gitu kan, jadi pusing. Banyak orang yang dari kecil itu punya penyakit tahu, penyakit kuning, entah itu penyakit kanker karena turunan, banyak. Makanya kita harus bersabar, karena semakin kita emosian ketika sedang sakit, itu semakin berdampak buruk pada badan kita gitu kan. Orang yang suka naik darah gitu kan, emosian, waduh itu bisa langsung ke rumah sakit lagi karena apa ya, lemaknya naik, darahnya naik lagi gitu kan, penyakit banget ya, nggak boleh. Yang terakhir, selanjutnya ini berdoa. Berdoa adalah cara untuk berkomunikasi secara langsung kepada Allah. Dengan berdoa hati akan menjadi tenang, dengan segala urusan bisa dimudahkan. Sesuai dengan Quran surat Al-Mu'min nih ya, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan untukmu. Mengapa bisa demikian? Orang yang tidak berdoa kepada Allah itu orang yang sombong. Ingat ya, karena memang pada akhirnya, ya pada intinya takdirnya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi segala macam, entah itu rezeki, entah itu segala macamnya. Yang terakhir, ya ini harus banget nih, percaya pertolongan Allah. Ya kalau tidak sembuh ya meninggal. Intinya itulah. Makanya kita manfaatkan ketika hidup sehat, ibadah kepada Allah SWT sebanyak-banyaknya. Tapi emang ketika sedang sakit, ya udah kita usaha ikhtiar semaksimal mungkin. Pada akhirnya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Smartizen ya. Jadi moga-moga ini bermanfaat buat kalian semua. Ada lagu dulu nih dari Sabian Gambus ya. Ya Habibal Kolbi. 106 dia Untirta Smart Energy. Jadi sudah menunjukkan jam 7 malam nih Smartizen. Jadi Harry harus undur diri dulu karena besok kalian bakal weekend. Silahkan tidak apa-apa ya, tapi tetap harus jaga kesehatan. Nah nanti setiap hari Senin dan sampai Jumat juga. Artinya hari Senin kita ketemu lagi dari jam 5 sampai jam 7 malam tentunya di program tercinta kita Kumadai Kumu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi oleh karena itu Harry pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.